Shalom, selamat Shalom, pagi. selamat Mari pagi, kita memuji haleluya. Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan terseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan terseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sing it teman, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sarana kapagama sarala mayana namase. Oh, haleluya. Re, 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 re. Haleluya, haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
baik, Kau sungguh Allah Kau sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Mohon maaf ini Instagramnya jeda sebentar karena baterainya habis ya. Nah, sudah. Oke. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Mazmur 19 119 ayat 65 sampai 72. Mazmur 119 ayat 65. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang tita-tita-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mohon maaf tadi Instagramnya terjeda sejenak karena baterainya habis. Nah, dalam Mazmur 119 ini kita membaca satu ayat yang luar biasa, yaitu di dalam ayat 71 ya. Mazmur 119 Mazmur 19 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Amin, amin, amin. Siapa di sini yang baru belajar firman Tuhan ketika mengalami titik nol atau tertindas ya? Otak manusia itu luar biasa kecil ya. Tetapi ketika kita stres itu malah membuat mungsret, malah membuat lebih kecil ya. Jadi jangan stres. Setiap orang pasti ngalami penderitaan ya. Entah itu orang kaya raya atau orang miskin atau orang sedang-sedang saja. Itu pasti ada hal-hal yang mengalami dia itu berkata aku ini menderita loh ya. Nah begitu ya. Jadi penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan
dapat menyebabkan penyusutan pada korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang mengatur emosi, dorongan hati, dan interaksi sosial. Ya, disitulah maka ada mungkin pengecilan atau penyusutan korteks itu mengakibatkan atau lebih tepat diakibatkan oleh pengalaman kecemasan dan depresi. Dan ini menunjukkan akibat karena stres yang berkepanjangan, yang berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, namun ada kabar baik ya, bagaimana memulihkan otak tersebut ya. Kemampuan adaptasi manusia itu luar biasa ya. Otak manusia itu dapat pulih melalui latihan rutin seperti olahraga, meditasi, dan usaha membangun hubungan yang bermakna dengan sesama ya. Jika saudara stres, saudara punya grup WA atau teman-teman yang baik dan saudara mengungkapkan perasaan saudara, itu sudah mengurangi stres ya. Stresnya itu berkurang. Stresnya pindah ke teman-teman. Curhatan itu pindah ke teman-teman karena semua jadi umek ya. Semua jadi ingin menolong, semua jadi ingin membantu, semua ingin jadi saluran pengurang stres ya. Jangan diam saja ya, kita harus aktif ya berarti ya. Ya, kalau orang pendiam lama-lama stres sendiri ya, mati-mati sendiri ya. Juga bisa demensia kalau malu mengungkapkan perasaan kepada orang lain ya. Kita ini kan diberi penolong ya. Ya, kita harus bisa mengungkapkan apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai. Jangan dipendam aja. Kebanyakan pernikahan itu hancur karena apa? Wis males ngomong. Ndak urung ngomong itu ndak didengerno. Jadi wis menengahi wis. Oh ndak ya. Kalau yang cerewet tetaplah cerewet. Cerewetnya panjang umur. Iya. Banyak orang yang tetetuet itu merilis stres ya. Kebanyakannya wanita kan harus berkata-kata berapa ribu kata ya. 5.000 kata atau 50.000 ya, lupa saya. Itu untuk merilis stres. Bahkan wanita itu sering berkartasis. Ini ilmu psikologi ya. Artinya apa? Ngeroweng-ngeroweng sendiri gitu ya. Ngomong-ngomong dewe ya. Ngomeli anak, tapi anaknya udah ndak ada, tetap ngomel terus saya. Atau diem-diem ngomong-ngomong dewe gitu ya. Nah itu mengungkapkan apa ya, kepenuhan hati ini diungkapkan gitu ya. Apa itu salah ya? Saya katakan ya nggak salah lah. Ada orang yang pendiam mungkin nulis ya, nulis di buku, perasaan hatinya dituliskan. Yang penting itu dikeluarkan ya, dicurahkan. Jadi kabar baiknya adalah karena otak ini memiliki kemampuan untuk adaptasi yang luar biasa. Nah, berdoa, bermeditasi, merenungkan firman Tuhan, itu salah satu yang menyebabkan otak itu menjadi pulih ya. Pemazmur dalam Mazmur 119 itu memahami bahwa setelah menghadapi stres, tekanan, maka pasti ada pertumbuhan dan pemulihan ya. Ayat 71 kita baca sekali lagi. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, tertindas itu baik ternyata ya. Kita harus ditindas, dipenek ya, supaya kita timbul menjadi pemenang. Tapi lebih enak jadi penindas ya. Sampai di sini yang jadi penindas. Ya. Nah, meski sangat menyakitkan, kesusahan menjadi guru yang mengembalikan sang pemazmur yang telah menyimpang dari Allah kepada sikap yang mau berpegang pada janjinya. Ayat 67 coba kita baca. Ayat 67. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Amin, amin, amin. Nah, karena menyimpang ini kita jadi tertindas ya, tidak menurut jalurnya ya. Ya, jadi orang kadang-kadang perlu dicewer, perlu dipukul, perlu dihajar supaya kembali ke jalurnya.
Kalau kita melihat orang-orang yang berjalan itu harus melalui jalur yang benar. Kemarin rekan-rekan itu HES ya, HES di Trawas kalau nggak salah. Saya lihat, widuh, lewat hutan-hutan kecil ya. Mereka bisa kesasar itu kalau nggak melihat rekannya di depan itu sampai mana ya. Kalau rekannya nggak mau menunggu, mereka bisa tersasar ya. Dan kerap kali memang ada kejadian yang satu hari dicari nggak ketemu ya. Ternyata mereka tersasar dan melihat seseorang yang memandu mereka, padahal nanti orangnya itu menghilang ya. Mungkin roh-roh halus ya, roh-roh jahat yang embo-embo atau menyamar menjadi manusia. Nah, kalau sudah tersasar gitu nanti kan bertobat ya. Bener nggak? Iya. Kalau menyimpang dan diarahkan ke jalan yang benar, kebanyakannya karena bertobat ya. Kalau nggak bertobat tetap aja gelewes kemana, nggak tahu hilang. Kalau tersesat ya diam saja di tempat situ, nanti rekan-rekan yang akan mencari engkau. Tapi kalau Ya, seringkali orang itu kan takut diem. Sudah gelap, sudah tidak ada orang, terus terdengar suara-suara binatang di waktu malam hari itu kan macam-macam ya, seperti suara manusia, seperti kerumunan pasar, seperti air terjun dan sebagainya. Itu akhirnya menakutkan dan dia akan bergerak untuk mencari mendekati suara-suara kamuflase tersebut ya. Maka dari itu kita belajar ya, derita, kepedihan, kenapa Tuhan izinkan ya? Kenapa sih Tuhan kok enggak izinkan kita itu di zona nyaman aja terus ya? Fine-fine aja. Ya, karena Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau mengangkat kita lebih lagi gitu ya. Kalau kita ini di dalam penderitaan, kesusahan, itu memang menjadi lemah ya. Diri kita itu menjadi sedih, lemah. Tetapi ketika Allah kita percayai bahwa pengalaman-pengalaman kesedihan, kelemahan itu untuk memurnikan kita. Ada pengharapan ya. Ya. Jadi kita punya pengharapan kepada Tuhan. Semangat kembali. Satu kisah dari Raja Daud itu ya, lewong dia itu sudah diurapi, sudah dipilih, sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi raja. Tapi kenapa tahta itu tidak langsung diberikan gitu ya? Dia harus berperang, dia harus dikejar-kejar mertua, dia mau dibunuh, baru tahtanya diberikan, saudara ya. Karena apa? Supaya ada pengalaman gitu ya. Sebelum jadi raja ini gini loh, ini dunia ini. Kalau dia dulu cuma mengembalakan kambing domba ya, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Mungkin pengalaman politiknya ini kurang ya. Dia bergaul dengan Tuhan, semua just fine. Tetapi ketika Tuhan menjegurkan, menceburkan dia ke kancah politik, ke kancah masyarakat, ke kancah keluarga kerajaan yang penuh intrik. Nah, di situ dia bisa belajar ya. Oh, ternyata manusia ini kok gini ya. Bahkan dia dikhianati oleh anaknya sendiri ya. Coba bayangkan itu. Nah, itu membuat dia bertahan, membuat dia tetap ada di dalam Tuhan. Tiap malam dia menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan dia menjadikan para pemuji itu 24 jam memuji Tuhan. Jadi kalau malam hari dia lihat dari istananya itu kemah pujian ya. 24 jam itu para pemuji Tuhan bergiliran untuk memuji Tuhan dari orang Lewi. 3 sip ya. 3 sip lah. Mana ada gereja begitu 24 jam 3 sip menyanyi terus memuji Tuhan. Nggak ada, saudara. Ya mungkin ada, kita nggak tahu ya. Tetapi pada umumnya ya nggak sebegitunya gitu ya. Maka kita melihat Raja Daud ini tetap eksis. Walaupun manusia ingin membinasakan dia, tetapi dia tetap eksis karena Tuhan bersekutu dengan dia. Dia bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Nah, jadi kalau kita lihat lagi siapa? Yusuf ya. Yusuf kan sudah mimpi,
dia akan jadi pemimpin. Tapi dia kan tidak langsung duduk jadi Perdana Menteri. Dia harus melewati sumur, melewati penjara, lewati rumah Potifar, perjalanannya sungguh berliku-liku kan. Nah itu untuk apa? Sebelum dia jadi pemimpin dia belajar. Ternyata saudara sendiri yang mau membunuh gitu loh ya. Ternyata orang masyarakat ini begini dan begitu. Jadi dia belajar. Ternyata Tuhan taruh aku di penjara ini. Aku belajar ya. Aku menolong orang ya orangnya lupa. Bener nggak ya? Iya. Sudah ditolong wis ndak iling sama yang menolong. Lah itu manusia, dia belajar itu. Belajar sifat-sifat manusia, dia belajar, dia sekolah ya, sekolah di dalam sumur, di dalam penjara, dia sekolah. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, itu suatu yang wow banget gitu ya. Daniel, siapa lagi itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego juga masuk dapur api ya. Untuk apa itu semua? Ya, untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Mereka ada dalam tekanan, mereka dalam penderitaan, mereka bertumbuh sehingga mereka jadi petinggi di negara asing, di negara orang lain. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Maka pagi hari ini, kalau engkau merasa aku ini mau urip nyaman, kok udah bisa ya. Bener nggak ya? Iya, ada saja Ada saja ya. yang ganggu itu ada yang saja ganggu ya. ada saja, iya. Sebetulnya kami berdua ini kan sudah nyaman ya hidupnya ya. Tapi ternyata banyak gangguan ya. Harus membangun gedung gereja, harus membina anak-anak muda untuk bisa berkarya, berwirausaha. Harus apa lagi? Banyak, harusnya ini banyak ya. Pengangguran kita ini. Ya enggak lah. Banyak yang ini- kita urusi gitu loh. Itu hari ini kok memberi kita seolah-olah ya beban yang begitu berat, tapi dia menyertai sehingga beban itu jadi ringan ya. Tapi bisa kita lakukan gitu loh. Sebenarnya ada saja gitu loh. Ini sudah selesai, satunya muncul, ini sudah selesai, satunya muncul. Ya, Ya tapi memang kita begitu. Tuhan jadikan kita orang yang berguna ya. Orang-orang Bukan pengangguran. membutuhkan kita ya. Ini pagi hari ini saya dipanggil seseorang untuk ya minta tolong pada saya ya. Ya enggak bisa santai-santai. Aku berangkat. Kalau saya melihat orang itu, kamu ngapain? Selesai doa fajar, tidur lagi. Loh, enak tenan ya. Iya. Kalau saya Nggak habis bisa, itu. doa fajar sudah turun ke bawah untuk nyiapin dagangannya ini yang mau berdagang di PKL ya. Coba bayangkan ya. Kita ini ya punya ruko untuk berjualan. Tapi ini Indonesia itu sesuatu yang wow banget gitu ya. Kita harus jemput bola. Punya ruko tapi dodolan nang PKL. Itu kan aneh. Jemput bola. Kalau saudara lihat ya di daerah Sidoarjo ini, di Taman Pinang atau dimanapun ya, orang-orang itu punya ruko ya, tetapi mereka menggelar dagangannya itu di trotoar. Coba lo pikirin. Iya. Loh, orang-orang di pasar itu juga dia punya stand di pasar, di dalam pasar, tapi karena dia ini kalah kalau dia gak jualan di jalanan sama PKL itu. Jadi dia juga harus punya lapak di PKL itu. Jadi dia itu logonya cuma tokonya buat gudang. buat stok barang, dia dagang di pinggir jalan. Kalau hujan aja dia akan kembali ke tokonya, base campnya ya. Jadi Iya. memang inilah negara yang luar biasa ya. Ya. Dan ya rakyatnya bisa hidup lah karena gitu. Dan ketika kita berjualan menjemput bola itu hasilnya jauh lebih banyak dari kalau menengahi. Ya toh, kalau di dalam ruko duduk diem doa, Tuhan kirim pelanggan ya. Memang dikirim ya. Kalau saudara stres ya, jalan-jalan saja ke dalam pasar itu ya. Saudara bisa lihat pedagang-pedagang itu berapa asiknya mereka bekerja ya. Padahal keuntungannya dia itu satu hari cuma berapa ya. Tapi mereka begitu rajin, begitu mau bekerja dengan sungguh-sungguh, hujan, Panas kepanasan. Panas loh pasar itu ya. Tapi mereka mau loh, kita loh masih
Itu sudah diberikan dulu kan lebih baik, itu masih kurang Ngomel. aja, ngomel aja. Mereka lihat mereka, saya itu kan tiap hari di pasar ya, itu lihat mereka itu ya, ya itu membuat kita semangat itu ya. Mereka loh kok semangat ya, kita kok nggak malas-malesan gitu ya. Mereka semangat pagi Makanya bangun. pedagang pasar Iya, itu ndak bisa luar disuruh biasa. tutup ya. Kalau Pak Gem tak suruh wis ditutup ae, Pak. Temen-temenku itu loh, semua pada ngelencer ya. Yang satu ke China, habis pulang dari China, sudah 2 minggu kelenceran ke China, ya kan. Yang satu budal ya, yang satu datang, yang satu berangkat ya, yang satu berangkat ke Mediteran, ke Itali, ke Spanyol, Itali, Laut Mediteran naik cruise ya. Dioperasikan oleh 2.000 orang, 600 orang chefnya dari Bali. Waduh, makanannya enak-enak di fotoin ya. Wah, asik ya, mereka santai gitu, tapi sambatan juga ya. Aduh, kakiku sakit wis tuwek, aku nggak sanggup katanya gitu. Waduh, ya harus didorong di kursi roda be yo. Nek sikil loro mana bisa pergi-pergi. Aku pikir wis enakan kita dapat siarannya ya, kita dapat foto-fotonya, kita dapat makanannya. Oh, aku gak doyan ini, gak doyan ini, tapi nggak dibayar kan. Capek semua. Kembali kita makan tempe penyet kan, ya itu. Jadi kita ini bisa bertumbuh karena menderita, bukan di zona nyaman. Kalau kita di zona nyaman, kita tidak bisa bertumbuh. Lebih cepat mati kira-kira. Lebih cepat mati ya. Kalau kita ditaruh di rumah leye-leye, Makan tidak ada yang makanan dikerjakan, tidak ada emosi dengan orang lain, tidak ada gemes-gemes gitu. Coba Pak Yusak itu kerasan tidak di rumah sama Brownie, sama siapa lagi dua itu, sama Iya, Black Sea, sama sopo sih, nama siapa itu, namanya Pak? siapa? Oh, ada sing namanya Barbie, si toke namanya siapa? Ayo coba berdua ya sama Barbie gitu loh ya. 1 jam rasanya Barbie dipukuli. Nakal soalnya ya kan. Weekend kapan pulang Bu weekend? Bu Vikan ini ndak usah pulang sebulan lagi ya di sana, enjoy life. Tapi mungkin Pak Henry sudah pulang ya. Sudah menghadapi toko lagi ya, duduk diem doa ya. Puji Tuhan ya, semua itu pasti ada selesainya ya. Yang hari ini menderita pasti nanti beres kabeh ya. Ya, Penderitaanmu itu akan berlalu ya. Tidak ada hujan yang nggak berhenti ya. Nggak ada badai yang nggak berhenti. Badai pasti berlalu. Bulan-bulan ini sudah sampai Darjo ya. Hah? Jam 6 sudah sampai kemarin. Oh, Waduh, di situ. hari ini kerja meneh ya. Iya. Anaknya Pak Yusak namanya Barbie dan Becky. Keren banget ya. Jadi kembali lagi, kita ini kan harus mengalami penderitaan setiap orang. Kalau kita di zona nyaman terus, kita pasti tidak akan melahirkan toko-toko baru. Kalau kita nyaman terus, kita pasti tidak melahirkan persekutuan-persekutuan baru ya. Kalau kita tidak nyambut gawe, kita tidak ada yang dikerjakan ya, kita tidak ada hasil-hasil yang baru ya. Kalau yang satu ini sepi, cari pintu-pintu lain, tempat-tempat lain yang sekiranya rame. Nah, akhirnya itu tim wira usaha saya itu cari lokasi, semua cari lokasi. Karena apa? Karena saya katakan, nek kamu nggak cari lokasi, kamu nggak ada penjualan yang bagus ya, kita buyar, tutup wis. Nganggur aja di rumah. Nah, setiap hari harus jual 60 biji donat. Saya kasih target, hidup itu harus punya target ya. Tahun ini harus apa? Ini sudah mau habis tahunnya ya. Saya kasih target, setiap hari kamu harus dapat uang minimal 300.000 ya untuk donat 5 ribuan itu loh, naik kali 60 piro 300 ya. Ya boleh donat, boleh yang lainnya. Dikasih target, di depan kita ini ada tujuan. Kalau di dalam hidup kita tidak punya target, tahun ini aku harus ke mana, naik cruise ya, kan bayar larang itu. Tahun ini aku pengen ke Bali ya. Tahun depan aku kepengen beli ruko, aku kepengen beli rumah. Lah itu masuk terus
di dalam ruang doa tok. Ya enggak lah ya. Ya betul di ruang doa dulu. Nah, terus Tuhan kasih hikmat. Seseorang punya sepeda motor itu rusak ya toh. Saya pikir saya kalau kasih ke bengkel-bengkel yang aku nggak jelas itu ya habis rusak banyak lagi. nanti rusak lagi ya. Sebulan rusak meneh. Akhirnya saya ingat ya ada jemaat yang bikin buka servis sepeda motor tapi lah kok di TP ya, di gangnya TP itu. Tapi saya coba lah, akhirnya sungguhan dia kirim montir itu ke Sidoarjo, keren kan. Akhirnya mesinnya diperotoli, dibawa ke Surabaya, didandani, mungkin besok lusa sudah jadi ya. Dan dia jamin akan tahan lama karena memang spareman-nya itu ya mehong. Dia ngomong ini sepeda masih bagus, masih oke, kalau diragati, diperbaiki dengan sempurna masih bisa dipakai bertahun-tahun lagi. Nah, saya katakan kepada pemilik sepeda ini, wes ini pakai, enggak usah pengen sepeda baru, ini dipakai sampai habis. Sampai prototol, sampai bengkel angkat tangan, saya katakan gitu. Jadi kita orang fokus kamu kuliah, sekolah pakai sepeda ini sampai lulus. Nanti nek lulus baru beli sing baru. Itu kan enak toh? Jadi nabung. Nah, ada target saudara ya. Jadi ayo kita pasang target buat diri sendiri. Target doa fajar. Ya seringkali targetnya bisa juga enggak bisa. Tapi tahun depan ayo dimulai yang mau target diri untuk bangun jam 3:30, doa fajar jam 4, konsisten. Nah ini perlu kesuksesan, perlu konsistensi. Nah yang berniat untuk wirausaha ya dimulai. Jualan apa? Jadi reseller boleh, jadi produsen boleh. Ini teman kita ini mau bikin dapur MBG lagi. Nah itu kan buka lapangan kerja lagi ya. Yang jualan ompreng itu pasti dibeli lagi kan ya. Kerjaan itu banyak ya. Tetapi konsisten apa enggak? Engkau bekerja itu konsisten apa enggak? Tekun. Raja Daud tekun loh, mencari Tuhan tiap malam sampai nulis Mazmur ya. Dia sudah jadi raja loh, tapi tetap tekun mencari Tuhan. Kalau kita jadi raja gitu kira-kira apa? Kira-kira ngelencer ya. Kalau Anda jadi raja mungkin anjang sana ya, tur kenalan sama raja-raja lain gitu ya, nggak salah sih. Ya setiap presiden yang ganti presiden baru kan mesti tur kemana-mana kenalan ya. Tapi ya enggak apa-apa kalau dapat job ya, dapat investor, dapat dana talangan, it's okay lah ya. Jadi ayo hari ini kita lihat Daud, Yusuf, Musa, siapa lagi banyak ya. Mereka harus tumbuh melalui penderitaan. Bahkan rasul-rasul itu martir ya, penderitaan. Akhirnya gereja itu masih eksis sampai hari ini. Walaupun banyak gereja di Eropa yang tutup jadi museum, tapi manusia ini gereja, kita ini gereja Tuhan. Jadi ayo cari jiwa, menumbuhkan entah itu persekutuan doamu, entah itu KPK-mu, entah itu gerejamu. Jangan selalu melihat ke dalam ya, ke dalam itu ruwet. Yang gegeran lah, yang selisih paham lah ini. Ayo kita lihat keluar, banyak orang yang perlu diselamatkan. Amin. Amin. Kita kalau keluarkan cakrawala berpikirnya jadi lebih luas. Oke? Hari ini ayo kita akan bertumbuh melalui penderitaan. Ya, jangan minta penderitaan cepat-cepat dilalukan. Nanti pada waktunya akan berlalu sendiri. Amin. Timbul menjadi pemenang. Nah, ayo kita berdoa. Puji Tuhan. Ya Tuhan, puji syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya yang penuh nasihat, penuh hikmat bagi kami sehingga ya walaupun kami dalam keadaan saat ini yang nggak baik, tertindas ya Tuhan Yesus, banyak kesusahan yang terjadi ya, banyak masalah yang terjadi, tapi Engkau menyertai kami sehingga kami bisa melewati semuanya ini dan kami timbul menjadi
seperti emas murni, dan kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Engkau menyertai, melindungi kami, dan kami mau melekat terus kepada Engkau Yesus Kristus. Lebih lagi kami melekat pada pokok anggur, sehingga kami memperoleh sumber-sumber kehidupan, sehingga kami dipulihkan, kami keluar dari semua masalah-masalah yang sedang terjadi. Kau berikan jalan keluar, dan Kau memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menanggungnya, sehingga kami keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak, kami berdoa untuk Pak Bambang yang sudah dioperasi wasirnya. Tuhan pulihkan dengan luar biasa, Amin. hikmat dalam memakan, minum, dan juga beristirahat untuk memberikan pemulihan kepada otot-otot yang sudah dioperasi, bagian-bagian yang terluka. Tuhan, Engkau penyembuh yang baik. Kami percaya hal itu terjadi. Berkati Bu Vera, berkati semua anak-anaknya, sehingga dapat juga berdoa melayani ayahnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini menghadapi cuaca buruk, untuk Pulau Sumatera yang menghadapi akibat dari penebangan hutan dan apapun yang terjadi di sana kami kurang tahu, tetapi ada banyak hal musibah yang dialami di Aceh, di Sumatera Utara, di Sibolga dan sebagainya, juga di Pulau Jawa. Di beberapa tempat ada gunung yang meletus, ada banyak rumah yang tertimbun, manusia yang meninggal. Tuhan, kalau Tuhan marah, Tuhan ampuni kami. Kalau membuat hati Tuhan senantiasa berduka melihat orang yang sulit untuk bertobat. Tuhan, ajarlah kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui penderitaan ini, agar kami berseru dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan yang benar. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk renungan pagi yang luar biasa. Ketika kami menderita, ingin penderitaan hidup kami ini segera berlalu. Tetapi Tuhan seringkali berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk rekan-rekan kami yang masih holiday di Eropa, Bu Heti dan kedua anaknya, serta rekan-rekan kami dari grup WA. Tuhan tolong supaya mereka tetap kuat, tidak sakit, tetap bersemangat melalui hari-hari yang telah Engkau berikan untuk dinikmati. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. God bless us. Amin.